A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu serta anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari ini hari Kamis, kita memasuki hari ke-23 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan pahala yang berlimpah kepada kita semuanya, dan Allah senantiasa memberikan kesehatan buat kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan tentang saling tolong menolong. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bapak, Ibu serta anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia sebagai makhluk sosial secara naluriah pasti membutuhkan orang lain. Tidak ada satupun manusia yang ingin hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Ia tidak akan pernah bisa hidup, ia tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan dari orang lain. Siapapun itu, mau orang kaya, mau jabatannya tinggi, ketika dia hidup pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat tadi, yaitu surat Al-Maidah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, dan jangan sampai kita tolong menolong dalam kejahatan. Aktivitas tolong menolong ini sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan menolong kita kepada sesama kita, itu akan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Maka dari itu anjuran ini sangat wajib kita laksanakan. Bahkan Al-Imam Ghazali menyebutkan ada 6 keutamaan orang yang saling tolong menolong. Dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali, dalam kitab Mukasyyafatul Qulub, ada 6. Yang pertama, akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berperang membela kedaulatan agama. Bayangkan ketika kita senang menolong, itu keutamaan buat kita adalah mendapatkan pahala seperti pahala yang berperang. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berjalan dalam rangka menolong dan memberikan manfaat kepada saudaranya, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala mujahidin fi sabilillah. Subhanallah. Ketika kita senang menolong orang, ketika kita gemar menolong orang, menolong itu bukan hanya dengan harta saja, anakku sekalian. Bukan hanya dengan harta saja, dengan materi saja. Tetapi kita banyak yang bisa kita lakukan untuk menolong saudara-saudara kita. Mungkin dengan membantu gotong royong, mungkin dengan kasih motivasi agar semangat, itu merupakan tolong menolong. Jadi tidak didefinisikan tolong menolong itu hanya memberikan harta materi saja, tidak. Tapi kita bisa lakukan itu dengan memberikan sesuatu yang memang itu bisa menolong saudara-saudara kita. Ya, yang pertama kata Imam Ghazali tadi apa? Akan mendapatkan pahala seperti pahala yang berperang. Keren ya. Jadi setelah ini kita jadikan tolong menolong sebagai budaya kita. Tentu mudah-mudahan dengan saling tolong menolong,
hidup kita rukun, tentram, dan selalu senang. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, keutamaan orang yang senang menolong adalah mendapatkan pembebasan dari siksa neraka. Subhanallah. Ketika kita senang menolong teman kita, menolong saudara kita, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, Allah akan menjauhkan kita dari api neraka luar biasa. Tujuan manusia hidup adalah ingin dijauhkan dari api neraka. Jadi ketika kita senang menolong teman kita, saudara kita, Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, barang siapa yang berjalan dalam rangka membantu kebutuhan saudaranya yang muslim, baik hajatnya terlaksana maupun tidak terlaksana, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang terdahulu maupun yang akan datang. Dan Allah mencatat baginya pula 2 pembebasan, yaitu pembebasan dari neraka dan pembebasan dari nifaq. Subhanallah. Jadi ketika kita senang menolong saudara kita, itu Allah akan mengampuni dosa yang akan datang dan dosa yang sudah berlalu. Enak sekali. Ya. Jadi ketika kita senang menolong, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Apalagi di bulan suci Ramadan ini ya. Bulan di mana diobralnya pahala. Yang di bulan lain kita melaksanakan kebaikan hanya dibalas 1, di bulan Ramadan dibalas 10 kebaikan. Membaca Al-Quran luar biasa pahalanya. Apalagi kita menolong. Menolong tadi ada 6 kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, di dalam karangan Al-Ghazali, Al-Imam Ghazali disampaikan, setiap langkah dibalas dengan 70 kebaikan dan dijauhkan dari 70 kejelekan. Nah, yang ketiga adalah dibalas 70 kebaikan dan dijauhkan dari 70 kejelekan. Subhanallah. Ini merupakan kabar gembira buat kita semuanya. Agar kita senantiasa senang, hobi untuk menolong saudara kita. Mungkin ketika kita di kelas meminjamkan pulpen kepada teman kita, berbagi ketika kita jajan, itu salah satu hal kecil untuk menolong teman-teman kita. Ya, kalau teman-teman semuanya, anak-anakku sekalian yang sering menolong temannya, hal ini sudah terbiasa di sekolah, teruskan. Kita jemput pahala dari Allah. Kita jemput 6 keutamaan yang Allah janjikan dan Rasul janjikan kepada kita semuanya. Yang selanjutnya, kata Al-Imam Ghazali, yang keempat, yang kelima, jika ia meninggal dalam keadaan ia membantu orang lain, maka ia masuk surga tanpa hitungan amal. Ini yang kelima. Yang kelima sangat luar biasa sekali. Jika kita meninggal dalam keadaan ketika kita menolong teman kita, maka amal kita udah tidak dihitung, langsung dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, maka jika ia meninggal dalam keadaan membantu saudaranya tersebut, maka ia masuk surga tanpa hisab. Enak sekali, ya. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, yuk kita budayakan saling tolong menolong. Agar apa? Agar Allah senang sama kita, agar orang-orang senang sama kita, agar kita selalu damai dalam kehidupan kita. Lihat, orang yang senang menolong itu orangnya tenang, hidupnya bahagia, walaupun dalam segi harta tidak terlalu kaya, tapi hatinya itu diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ayo anak-anakku sekalian, kita semangat untuk membudayakan saling tolong menolong kepada siapapun tanpa pandang bulu. Tentunya yang lebih penting adalah kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan. Ternyata dalam surat tadi, yaitu surat Al-Maidah ayat 2, tolong menolong itu ada 2. Tolong menolong dalam kebaikan, ada tolong menolong dalam kejahatan. Nah, ternyata
ada tolong menolong dalam kejahatan yang tentunya kita harus menjauhi itu. Jangan sampai kita lakukan. Karena apa? Karena ketika kita menolong orang dalam hal kejelekan, dalam hal berbuat dosa, maka kita pun dihitung bermaksiat. Ya, umpamanya ada teman kita yang minjem uang, tapi uang itu untuk digunakan hal-hal yang jelek, misalkan untuk berjudi, jangan ditolong. Karena ketika kita menolong hal yang seperti itu, ketika dia melakukan maksiat itu, kita mendapatkan warisan maksiat. Kita mendapatkan warisan dosa dari teman kita yang melakukan. Jangan sampai kita melakukan hal yang menolong kepada kejahatan. Misalkan kita menolong orang yang ingin mencuri, jangan sampai. Karena itu merupakan hal-hal yang dilarang oleh Allah yang tentunya mengundang dosa buat kita. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, menolong, Pak Rahman sampaikan lagi, ada dua. Yang pertama apa? Yang pertama menolong dalam hal kebaikan. Yang kedua menolong dalam hal kejelekan. Luar biasa keutamaan kita dalam menolong. Ada yang Pak Rahman sampaikan tadi. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keluasan untuk menolong saudara-saudara kita. Tanpa pandang bulu, kita selalu menolong. Bagaimana orang yang acuh dalam menolong? Tentunya, coba lihat, orang yang tidak suka menolong, itu orangnya tidak tenang dalam hidupnya. Enggan menolong saudaranya. Makanya Allah ancam. Orang yang tidak suka menolong itu, subhanallah, akan diberikan dosa. Jangan sampai kita orang-orang yang dipilih menjadi orang yang tidak suka menolong. Jangan sampai. Tentunya dalam hal ini, yuk kita sama-sama budayakan tolong menolong agar hidup kita tentram, hidup kita tenang. Karena orang yang sulit menolong temannya atau pelit kepada temannya, tidak suka menolong, Allah sangat benci itu. Ya, teman-teman anakku sekalian, mari kita sama-sama menjemput pahala dari Allah dengan gemar saling tolong menolong. Ya, mungkin itu saja penyampaian dari Pak Rahman. Semoga kultum yang singkat ini menjadikan pahala buat kita, ilmu buat kita yang kita bisa amalkan. Anakku yang sekarang sedang berpuasa, semoga tetap semangat puasanya. Semoga Allah kuatkan kita sampai akhir nanti di bulan suci Ramadan ini, dan tentunya kita bisa melaksanakan Idul Fitri bersama-sama dengan pahala yang banyak, dengan hati yang fitri, dengan dibersihkannya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, hanya ini yang Pak Rahman sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.